dapat berkumpul di dalam majelis taklim yang insya Allah semoga mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan selamat datang kepada pemateri kita Umi Rika Febrika dan seluruh jamaah yang semoga kehadirannya di pagi hari ini menjadi amalan-amalan yang memudahkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum ke materi, mungkin izinkan saya untuk membacakan rangkaian kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama kita minta maaf ya agak terlambat, dimulai di jam 10.10, sehingga dari 10.10 sampai 10.15 ada pembukaan oleh MC, kemudian 10.15 sampai 10.55 ada penyampaian materi dari Umi Ika, kemudian di jam 10.55 sampai 11.05 ada sesi tanya jawab, dan 11.05 sampai 11.10 penutup dan doa. Tidak lama-lama mungkin udah penasaran dengan materi hari ini dengan tema jadikan Ramadan sebagai momentum untuk kembali. Nah, seperti apa sih kembalinya kepada Allah itu? Silahkan Umi, waktu dan tempat saya persilakan. Ya. Terima kasih Mbak Mugi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Di kesempatan hari ini Ramadan pertama kita bisa bertatap muka dalam rangka kajian Ramadan. Ini Ramadan hari pertama ya insya Allah. Dan Masya Allah gitu, di hari pertama teman-teman udah gercep gitu ya, semangat gitu. Semoga kesemangatan teman-teman itu berbuah manis, berbuah hidayah dari Allah, berbuah turunnya banyak keberkahan Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga yaumil akhir. Yang saya cintai, yang saya hormati karena Allah, segenap dari teman-teman keputrian dari DKM Al-Kausar ya, yang insya Allah dengan berbagai kondisi yang ada, gitu, ada pandemi, ada apa, tetap berupaya untuk tetap terus bersemangat gitu. Yang saya cintai juga karena Allah, teman-teman yang hari ini meluangkan waktu untuk kita sama-sama mengkaji ilmu Allah. Semoga kegiatan kita benar-benar mendapatkan keberkahan dari Allah dan itu nanti berdampak untuk perubahan kepada diri kita pribadi. Sebelumnya mohon izin saya mau share screen. Ya. Bagaimana kabar temannya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah Umi, luar biasa. Alhamdulillah, insya Allah sehat semua. Dan semoga sehat terus sampai 1 bulan ke depan, sampai nanti insya Allah kita kembali ke Fitri. Dan seterusnya juga setelah Idul Fitri insya Allah sehat semua. Baiklah, saya akan mulai. Tema kita pertama di bulan Ramadan ini adalah jadikan Ramadan momentum untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sama-sama kita ketahui gitu ya, bahwa Ramadan ini yang terpanggil itu hanyalah orang-orang yang beriman, yang terpanggil di bulan Ramadan. Ini ayatnya sangat tenar, ini kalau menjelang bulan Ramadan bertebaran di mana-mana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan artinya, wahai orang-orang yang beriman, kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar bertakwa. Jadi yang diseru di sini adalah orang-orang yang beriman. Kalau kita lihat ada fenomena, mudah-mudahan di Taci nggak ada orang-orang yang di bulan Ramadan itu tidak ada alasan khusus, nggak sakit, nggak haid, nggak apa, terus kemudian dia tidak berpuasa, berarti dia tidak merasa terpanggil sebagai orang yang beriman. Gitu. Padahal, gitu, sama-sama kita ketahui, meninggalkan satu hari berpuasa di bulan Ramadan itu tidak bisa diganti dengan puasa sepanjang tahun. Gitu. Dan sebagai mukadimah juga, gitu, Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, imanan wahtisaban, mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Gitu. Ketika kita berpuasa karena keimanan kita dan mengharapkan pahala kepada Allah, akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Gitu. Insya Allah semua dosa diampuni oleh Allah, semua dosa kecuali satu, yaitu syirik gitu kepada Allah gitu. Apapun dosanya kecuali syirik kepada Allah, insya Allah diampuni. Nah, sebelum ke tema kita intinya gitu ya, bahwa Ramadan ini momentum kembali kepada Allah, kita akan intip dulu gitu. Kenapa sih kemudian Ramadan ini momentum kembali kepada Allah gitu? Ada banyak sekali keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama, Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Termaktub dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, lanjutan yang tadi gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allah berfirman, barang siapa, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Teman-teman mungkin akrab ya, kalau sekarang itu ada aplikasi untuk petunjuk jalan. Nah, ada tim yang pakai Google Maps, gitu. Ada tim yang pakai Waze, gitu. Atau ada aplikasi lain yang saya nggak tahu, gitu. Itu adalah petunjuk jalan. Biasanya kalau mau kemana gitu ya, saya menggunakan itu, dua aplikasi itu, gitu. Kalau nggak Google Maps, kalau nggak Waze, gitu. Saya menggunakan aplikasi itu. Dan ternyata gitu ya, nggak semua orang familiar dengan aplikasi tersebut gitu. Ada sebuah kesempatan gitu ya, ketika saya mengendarai kendaraan, saya kasih aplikasi itu ke teman saya gitu, tolong liatin gitu, tolong tunjuk nanti belok kanan apa belok kiri dan segala macam gitu. Teman saya bilang, gimana sih nih cara bacanya gimana sih gitu, karena nggak familiar dengan aplikasi penunjuk jalan tersebut. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, Al-Quran ini adalah kemudian petunjuk bagi manusia dan penjelasan tentang petunjuk-petunjuk itu dan pembeda. Nah, akan tetapi sebagaimana tadi saya contohkan dengan aplikasi petunjuk jalan, tidak semua orang adalah kemudian akrab dan kemudian bisa memahami petunjuk ini. Ini petunjuknya ada nih, Al-Quran. Tapi nggak semua orang akrab. Gitu. Kenapa? Kok bisa bilang nggak semua orang akrab? Ketika kemudian dia butuh sesuatu, dia kembalinya nggak ke Al-Quran. Dia kembalinya ke yang lain. Gitu. Ya mudah-mudahan insya Allah sama sekali nggak ada ya di sini gitu ya. Ketika dia punya permasalahan gitu ya, malah seseorang itu datangnya ke dukun. Gitu. Sampai ada sebuah idiom gitu ya, ada sebuah frase gitu ya, ada sebuah kalimat yang kemudian kalau cinta ditolak, dukun bertindak, kayak gitu. Sampai segitunya gitu, dia punya masalah gitu, cintanya tertolak gitu. Malah kemudian nyari petunjuknya ke dukun, kayak gitu. Kemudian dia usahanya bangkrut terus, nyarinya ke orang pintar gitu. Berarti kalau nyarinya ke orang pintar, dia nggak pintar ya. Gitu. Nah, petunjuknya ada, tetapi nggak semua orang menggunakan ini sebagai petunjuk gitu. Nah, Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk buat kita, sebagai pembeda antara hak dan yang batil gitu. Nah, yang kedua, teman-teman, di bulan Ramadan ini juga ada yang namanya Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di Quran surat Al-Qadar, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?
Malam kemuliaan itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Dan malam Lailatul Qadar ini tidak ada di bulan-bulan yang lain. Hanya ada di bulan Ramadan. Ini kesempatan banget gitu, hanya ada di bulan Ramadan. Dan keutamaan Ramadan yang berikutnya, teman-teman, gitu ya. Dari hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, jika datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga. Ditutuplah kemudian pintu-pintu neraka dan setan dibelenggu. Gitu. Jadi keutamaan Ramadan, pada saat Ramadan itu pintu surga dibuka. Gitu. Kemudian pintu neraka ditutup dan setan-setan yang jahat ini dibelenggu. Nah, makanya dari keutamaan Ramadan ini momentum banget gitu untuk kita kemudian kembali kepada Allah gitu. Disinilah gitu kemudian ketika seseorang itu dibuat mudah untuk kemudian melakukan ibadah gitu. Dan kenapa sih kita harus kembali kepada Allah? Kenapa gitu kita harus kembali kepada Allah? Butuhkah kita kembali kepada Allah gitu? Di Quran surat Al-Hadid, Quran surat 57 ayat 21 gitu ya. Allah menyeru kita untuk kemudian berlomba-lomba gitu. Berlomba-lomba untuk apa? Saya bacakan gitu. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan kemudian surganya yang seluas langit dan bumi. Yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Kenapa kita harus kembali kepada Allah gitu? Allah memerintahkan kita gitu untuk berlomba-lomba gitu, untuk kembali kepada Allah gitu. Dan kemudian ketika kita kembali kepada Allah, kita dekat kepada Allah, hidup kita itu insya Allah hidup yang nyaman, hidup yang lapang, gitu, hidup yang bahagia, ya gitu. Dan nanti kelak insya Allah berkumpul gitu dengan Rasulullah dan orang-orang beriman yang lainnya ke dalam surganya Allah gitu. Dan berlomba-lomba gitu untuk kembali kepada Allah ini berlomba-lomba gitu. Dan ya alhamdulillahnya gitu kembali kepada Allah itu tidak berdasarkan kuota gitu. Katakanlah gitu ya. Kuotanya itu 1 juta, kalau udah terpenuhi nggak akan diterima. Alhamdulillah nggak gitu. Siapapun kemudian yang kembali kepada Allah gitu ya, Allah terima gitu. Kan sama-sama kita ketahui ya, kalau kita mau kuliah gitu ya ke PTN atau mau melamar kerja gitu, itu ada kuota gitu. Yang diterima hanya berapa orang gitu. Selebihnya tuh ya nggak diterima gitu. Tapi di sini disuruh berlomba-lomba tapi semuanya diterima gitu. Semuanya diterima. Dan teman-teman gitu, sama-sama kita ketahui gitu ya bahwa kita itu punya banyak kesalahan gitu dan ini adalah momentum yang sangat istimewa gitu. Kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kembali kepada Allah dan untuk kemudian mengampuni dosa-dosa kita. Di dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW bersabda bahwa merugilah seseorang yang Ramadan datang kepada dirinya dan kemudian Ramadan selesai, Ramadan keluar, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah gitu. Ada sebuah kisah. Ini kisah bisa kita ambil hikmahnya ya. Ada seorang raja yang kemudian sekaligus juga panglima perang gitu. Nah, dia mau berperang terus kemudian dia bilang kepada prajuritnya, "Wahai prajurit, nanti malam kita akan melewati sebuah sungai. Apapun yang terinjak di kaki kamu, maka ambillah." Gitu. Malam datang. Kemudian ketemulah dengan sebuah sungai. Sebagian prajurit itu tidak mengambil apa yang terinjak karena kemudian berpikiran bahwa alah palingan batu gitu, di sungai ada apa sih, di sungai ada batu gitu, dia nggak ngambil kayak gitu. Nah sebagian prajurit di malam gulita itu mengambil seala kadarnya, cuman sekedar kemudian menjatuhkan menggugurkan perintah dari raja dilakukan, ambil aja sekedar, ini nginjak sekali udah ambil, injak-injakan berikutnya nggak diambil. Nah, prajurit kemudian golongan terakhir yang ketiga gitu. Jadi prajurit terbagi 3 golongan adalah kemudian yang memenuhi banget gitu perintah dari raja tersebut. Setiap dia injak ambil, injak ambil, injak ambil, injak ambil. Sehingga kemudian dia kepayahan membawa
hal yang kemudian dia injak itu, membawa barang yang dia injak itu gitu. Kepayahan membawa barang yang dia injak itu. Berat sekali kayak gitu. Nah, akhirnya selesailah sungai itu dilintasi, datanglah pagi. Nah, kemudian rajanya mengatakan bahwa gitu, kemarin saya sudah memberikan perintah, ambillah apa yang diinjak gitu. Sekarang silahkanlah dibuka gitu. Apa kemudian yang diinjak semalam. Nah, ketika dibuka, kagetlah para prajurit, ternyata barang yang terinjak itu adalah permata. Bagi yang kepayahan membawanya itu senang banget. Kenapa? Dia dapat banyak gitu, setiap injak ambil, setiap injak ambil. Bagi yang kemudian sekedar menggugurkan perintah raja, ya dia senang dapat, tapi juga dia menyesal dapatnya hanya sedikit gitu, karena kemudian hanya sekedar gitu menggugurkan perintah raja. Nah, bagi yang menyepelekan perintah rajanya, yang nggak ngambil sama sekali karena berpikir adalah batu, dia nggak dapat permata itu sama sekali. Nah, kisah ini teman-teman, ini kisah yang kemudian bisa diambil hikmahnya kayak gitu ya. Untuk supaya mengambil hikmahnya bahwa Ramadan ini terbentang di depan kita. Bagi kita yang mau bersungguh-sungguh mengambil banyak keberkahan dan juga kemudian memohon ampun kepada Allah, mendekat kepada Allah gitu. Sehingga kita akan banyak mendapatkan keberkahan dari Allah gitu. Bagi yang mau bersungguh-sungguh. Seperti kemudian prajurit tadi gitu, yang kemudian mau mengambil dengan kepayahan apa yang dia injak gitu. Bagi kemudian prajurit yang ala kadarnya silahkan juga gitu. Mendapatkan Ramadan ini ala kadarnya gitu. Dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya dapatnya ala kadarnya. Bagi kemudian prajurit yang tipe pertama tadi yang tidak mengambil apapun yang diinjaknya, dia dapat Ramadan, keluar dari Ramadan masih sama aja. Nah, pertanyaannya teman-teman, gitu, mau yang mana yang kita ambil? Menjadi penginjak yang tidak mengambil, menjadi mengambil ala kadarnya, atau mengambil yang sebanyak-banyaknya? Tentunya kita mau ngambil yang sebanyak-banyaknya. Tapi konkretnya pada prakteknya, wallahualam bishawab, bagaimana usaha kita untuk mau kepayahan mengambil segala banyak keberkahan yang Allah berikan gitu di bulan Ramadan ini. Nah, ini adalah saat-saat yang sangat berharga ya buat kita gitu ya di Ramadan ini. Nah, teman-teman, gitu. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya riwayat Tirmizi, sesungguhnya manusia itu banyak salah, memang tempatnya salah. Dan sesungguhnya sebaik-baik orang yang banyak salah adalah orang yang banyak bertaubat gitu. Tidak peduli apapun kemudian kita di masa lalu, yang penting kemudian kita bertaubat gitu, kembali kepada Allah. Ada sebuah kisah, tidak saya sebut namanya, ada seorang preman gitu ya. Preman itu sangat terkenal gitu di Indonesia, bahkan bukan cuma di Jakarta, itu sangat terkenal kayak gitu ya. Preman itu punya gangster, punya mafia, dan melakukan banyak kejahatan. Banyak sekali kejahatan yang dia lakukan kayak gitu ya. Nah, kemudian usianya tuh udah beranjak senja. Nah, sang preman ini kisah nyata tentunya, dia kemudian bertaubat kepada Allah terhadap segala apa yang salah-salah yang dia lakukan kayak gitu. Dia mendekat kayak gitu kepada Allah kayak gitu. Dia tutupi kesalahan-kesalahan yang dia lakukan dengan melakukan kebaikan-kebaikan kayak gitu yang dia lakukan kayak gitu. Dan alhasil hidup itu berubah. Dahulu dia ngerasa hidupnya tuh kayak sengsara, nggak ada puasnya, mengumpulkan banyak harta dari hasil remannya itu ya, menjarah, merampok kayak gitu. Dan kemudian berperang dengan sesama preman lainnya kayak gitu ya. Dan dia bertaubat gitu. Nah, alangkah beruntung sekali gitu dia mendapatkan kesempatan bertaubat gitu. Nah, kembali ke kita gitu, walaupun mungkin kita nggak preman-preman amat gitu ya, tapi kemudian akankah gitu kemudian kita mendapatkan kesempatan untuk bertaubat dengan taubatan nasuha gitu, dengan sebenar-benarnya bertaubat kayak gitu. Dan Umar bin Khattab juga sudah mengingatkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang hari ini lebih baik dari kemarin gitu. Dan hari esok kemudian lebih baik dari hari ini. Dan Umar mengingatkan, hitunglah diri kalian, hisaplah kalian sebelum kalian dihisap kayak gitu. Kita lihat gitu ya, kita
kita kita kemudian insafi apa kesalahan-kesalahan kita gitu, dan kita akui kepada Allah dan kita lari gitu ya kepada Allah gitu ya. Orang yang cerdas ialah orang yang menghisap dirinya untuk kepentingan sesudah mati, sedangkan orang yang lemah ialah orang yang membiarkan dirinya mengikuti hawa nafsunya gitu. Nah, teman-teman yang saya cintai karena Allah, kerenggangan hubungan seseorang dengan Allah, dia akan mendapati hidupnya itu sempit, dadanya itu sesak gitu. Hidupnya itu nggak tenang, nggak nyaman gitu. Dan ada aja masalah dalam hidupnya gitu. Entah kakinya kepentok lah gitu, entah kemudian nanti apalah gitu, entah nanti ada masalah A, masalah B, masalah C gitu. Nggak tenang-tenang kayak gitu hidupnya gitu. Sempit sekali dadanya gitu. Nggak lain nggak bukan itu adalah sebuah indikator, itu adalah sebuah tanda gitu bahwa hubungan dia, hubungan seorang hamba itu renggang kayak gitu dengan Allah kayak gitu. Ketika dia merasa hidupnya sangat sempit, mau lari kemanapun gitu, katakanlah ya zaman sekarang itu orang suka bilang gitu, kita jalan-jalan yuk healing kayak gitu, healing gitu. Ketika jalan-jalannya happy gitu, tapi kemudian pulang dari situ ketika tidak kembali kepada Allah, ya tetap merasa sempit lagi gitu. Atau bahkan gitu lebih sempit lagi gitu karena kemudian uangnya, dananya habis gitu, cuciannya dan PR-nya numpuk gitu. Kalau kemudian tidak sambil mendekatkan diri kepada Allah, jalan-jalannya itu tidak sambil tafakur kepada Allah gitu. Dan oleh karena itu teman-teman gitu, di momentum Ramadan ini adalah momentum yang baik untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Pakai apa sih kita mendekatkan diri pada Allah gitu? Dengan cara apa sih kita mendekatkan diri kepada Allah gitu ya? Dengan cara nggak ada lain, nggak ada cara lain kayak gitu ya. Satu cara ini meningkatkan kualitas ibadah kita, baik kemudian yang fardu dan memperkayanya dengan yang sunnah gitu. Kembali kepada Allah, caranya adalah dengan meningkatkan kualitas ibadah, dengan melakukan apa yang Allah perintah, dengan melakukan apa yang Allah ridhoi, dengan melakukan apa yang kemudian memang sepantasnya kita sebagai manusia diperintahkan untuk melakukan itu. Itu cara kita kembali kepada Allah gitu. Mendekatkan diri kepada Allah. Satu cara itu. Nggak ada cara yang lain. Nggak ada cara yang lain. Mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan jalan melakukan perintahnya gitu. Dengan jalan melakukan apa yang Allah senangi gitu. Dalam kehidupan nyata, mungkin teman-teman punya sahabat, punya teman dekat. Ketika kita punya sahabat, kita punya teman dekat, ya kita tahu gitu apa yang dia sukai gitu. Makanan apa gitu, kegiatan apa. Nah, dalam rangka kita mendekatkan diri kepada dia, tentunya kita bawain gitu makanan kesukaan dia. Kita kasih hadiah gitu. Kita melakukan quality time bersama gitu dengan sahabat kita. Nah, akhirnya kemudian makin lama makin dekat sama sahabat kita itu. Kalau yang kita lakukan adalah kebalikannya gitu, tidak menyambangi gitu, tidak kemudian melakukan hal-hal bersama gitu, tidak malah melakukan hal-hal yang membuat dia kecewa, kira-kira makin dekat apa makin jauh? Kira-kira makin jauh kayak gitu dengan sahabat itu. Nah, kembali ke tadi, mendekatkan kembali kepada Allah gitu ya. Kembali kepada Allah adalah kemudian dengan melakukan apa yang Allah suka, melakukan dengan apa yang Allah perintahkan, taat kepada Allah, melakukan dengan apa yang Allah ridho kepada kita gitu. Nah, di Ramadan ini, teman-teman, banyak sekali kegiatan di Ramadan itu adalah yang kemudian mengundang ridhonya Allah, mengundang keberkahan Allah gitu. Banyak sekali. Nah, kita akan intip nih cara-cara gitu ya di bulan Ramadan gitu ya, kegiatan-kegiatan gitu di bulan Ramadan yang membuat kita itu kemudian bisa kembali kepada Allah gitu. Dan ini berdasarkan kemudian sunnah dari Rasulullah SAW. Gitu. Kita bisa lakukan gitu ya selama bulan Ramadan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Dan ini ada banyak ya teman-teman, ini ada banyak. Masih ingat cerita tentang sungai tadi gitu ya? Ini bisa teman-teman ambil semuanya gitu, walaupun terasa tanda kutip ya, tanda kutip berat, tapi kemudian keberkahannya juga jauh lebih banyak kayak gitu. Yang pertama itu diawali dengan
bersahur gitu. Jangan sama sekali di antara kita punya prinsip kayak begini, "Ah, saya mah masih muda, kuat, nggak usah sahur juga puasanya kuat," kayak gitu. "Ngapain sahur?" gitu, "Males lah bangunnya," gitu, "meleknya bangun," kayak gitu. Meleknya tuh berat kayak gitu, nggak usah kayak gitu. Yang penting udah niat sebelum tidur, terus kemudian, kita puasa kayak gitu ya paginya, gitu. Sah nggak? Ya insya Allah sah, kayak gitu, karena sudah niat. Tetapi kemudian berarti hilanglah keberkahan di sahur. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya bahwa dalam sahur itu, dalam santap sahur ada keberkahan. Gitu. Sahurlah, walaupun hanya dengan kurma gitu, walaupun hanya dengan kacang-kacangan gitu yang kemudian seratnya banyak gitu. Enggak harus juga dengan nasi dan lauk pauk yang berat itu gitu, enggak harus gitu. Tapi bersahur. Jadi ngomongin makanan ya. Kemarin sahur semua kan ya? Ramadan pertama nggak ada yang kesiangan kan? Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sahur semua ya. Nggak kesiangan. Yang berikutnya, sarana kita mendekatkan diri kepada Allah adalah kemudian menyegerakan berbuka puasa gitu. Ketika waktunya azan, jangan ditunda-tunda, berbukalah. Lagi apapun kegiatan kita, lagi kerja, lagi di bis, lagi di jalan gitu. Makanya kalau di jalan mungkin kita selipkan beberapa butir kurma gitu. Atau kalau nggak ada kurma, permen juga boleh, nggak ada masalah kayak gitu ya. Untuk kemudian kita berbuka puasa kayak gitu. Dan nah, kesempatan luas banget gitu ya, memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa. Lagi sama-sama di bis nih gitu, lagi sama-sama pulang kerja gitu, waktunya azan. Nah, kita kasih tuh ke bangku sebelah gitu, ke orang yang ada di sekitar kita gitu ya, kita kasih kemudian takjil gitu ya. Dan ketika kita kasih ke dia, dia makan, sama-sama kita ketahui adalah kemudian kita mendapatkan pahala puasa dia tanpa mengurangi pahala dia sendiri gitu, tanpa mengurangi pahala dia sendiri. Mungkin bagi yang kedapatan shift gitu ya, dan ketika lagi berbuka itu ada di pabrik gitu ya, bawa tuh kayak gitu, dan ketika kemudian azan berikan gitu, buka nih pakai ini, buka pakai ini gitu, dan ketika ada yang berhasil mau gitu buka pakai yang kita bawa, kita dapat pahala dia gitu. Dan itu juga membuat kita makin dekat kepada Allah gitu. Memberikan makanan gitu untuk kemudian orang yang berbuka puasa. Mungkin banyak kegiatan di masyarakat gitu ya, contohnya ya takjil on the road gitu ya, bagi-bagi takjil gitu untuk orang-orang di jalanan yang mungkin dia belum menyiapkan takjil untuk berbuka puasa gitu. Dan di Ramadan ini kita juga memperbanyak doa. Teman-teman, Rasulullah SAW di dalam salah satu hadisnya gitu ya bersabda bahwa gitu ya, ada kondisi di mana doa itu tidak tertolak. Doa itu tidak tertolak. Diijabah doa itu. Salah satunya adalah doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Perbanyak doa-doa kita gitu. Kita minta kepada Allah, ya Allah, gitu, jadikanlah saya dan keturunan saya termasuk orang-orang yang mudah mendirikan sholat gitu. Ya Allah, jadikanlah saya dan keturunan saya gitu ya, adalah kemudian orang-orang yang nanti membersamai Rasulullah di surganya, kayak gitu. Mintanya jangan yang kemudian dimensinya hanya dimensi dunia gitu, tapi juga dimensi akhirat gitu. Oh, emangnya nggak boleh minta dimensi dunia? Boleh banget. Tetapi kemudian lebih baik minta dimensi akhirat gitu. Karena apa? Karena kalau akhiratnya dapat, insya Allah dunianya juga dapat. Kalau dunia dapat, belum tentu akhiratnya dapat gitu, belum tentu gitu. Kita berdoa juga gitu. Bagi yang belum punya pasangan gitu, berdoa gitu, ya Allah gitu, berikanlah kemudian pasangan yang soleh gitu untuk kita yang perempuan gitu. Berikanlah keturunan yang soleh dan solehah yang sebagai penunjuk mata gitu, penunjuk mata. Atau kita kemudian juga doain orang tua kita kayak gitu, doain orang tua kita kayak gitu. Salah satu ciri orang tua kita itu berhasil kemudian mendidik kita, salah satu cirinya adalah gitu, ketika orang tua kita berhasil mendidik kita itu adalah termasuk orang yang kemudian berbakti kepada orang tua gitu. Salah satunya adalah kemudian dengan mendoakan kayak gitu. Berarti orang tua kita berhasil kayak gitu.
ketika kita berbakti kepada orang tua. Perbanyak doa gitu. Doa juga mungkin bukan juga untuk kita, doa untuk kemudian kaum muslimin di dunia. Kenapa? Ketika kita berdoa, di sebelah kita ada malaikat yang kemudian mengaminkan dan mengatakan untukmu seperti itu juga, kayak gitu. Contoh gitu ya, dalam ketinggan gitu ya, misalkan gitu ya, Mbak Mugi gitu ya, Mbak Mugi doain saya gitu, atau doain Bu Nisa, Ibu gitu ya, doain gitu ya Allah gitu, semoga Bu Nisa gitu ya, Ibu gitu ya, selalu dalam keadaan keberkahanmu, selalu dalam keadaan sehat walafiat kayak gitu. Nah, malaikat di sebelah Mbak Mugi bilang, amin. Dan begitu pun juga untuk engkau, wahai Mbak Mugi, kayak gitu. Nah, Ibu gitu ya, atau saya didoain oleh Mbak Mugi, oleh manusia. Mbak Muginya didoain oleh malaikat yang kemudian doanya insya Allah makbul gitu. Kenapa? Karena malaikat itu nggak punya kesalahan gitu. Manusia itu, malaikat itu maksum kayak gitu. Terpelihara dari hawa nafsu kayak gitu ya. Enak apa nggak enak tuh gitu didoain sama malaikat. Makanya jangan pelit-pelit berdoa gitu ya. Doain orang lain gitu ya. Ya Allah gitu ya. Semoga gitu fulan kita sebut namanya gitu ya. Dia mendapatkan rizki yang halal, rizki yang kemudian berkah, rizki yang banyak gitu. Malaikat di sebelahnya, amin. Begitupun juga engkau kayak gitu. Berbanyak doa dan ini juga sarana mendekatkan diri kepada Allah gitu. Nah, di bulan Ramadan juga gitu ya, ada yang namanya qiyam Ramadan, sholat tarawih. Ini tidak ada di bulan-bulan lainnya, hanya ada di bulan Ramadan. Dan ini juga sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Nah, tentunya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, sholat tarawihnya itu bukan sholat yang kemudian cepat gitu. Kan viral ya di video gitu, banyak gitu ya, bisa menamatkan 23 rakaat hanya sekian menit gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengarnya aja nggak jelas gitu, cuma dengerin gitu, Allahu Akbar gitu. Tapi Allahu Akbar. Nah, apakah sholat tarawih yang seperti itu yang mendapatkan ridho kepada Allah gitu? Apakah yang seperti itu ya gitu? Yang kemudian dilakukan dengan cepat-cepat gitu. Dilakukannya kemudian dengan seperti apa? Ya dilakukannya dengan sangat tenang gitu, dengan diniatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dengan diniatkan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah ya gitu. Nggak harus kemudian cepat-cepat. Dan bagi teman-teman yang qadarullah gitu ya, mungkin dapat shift malam, waktunya tarawih itu ada di perjalanan menuju ke pabrik, atau kemudian bahkan di pabrik, nggak usah berkecil hati. Nggak apa-apa gitu, kita sholat tarawih sendiri. Waktunya kan kemudian dari ba'da isya ya, habis sholat isya gitu ya, sampai kemudian ya menjelang ke subuh kayak gitu. Kita bisa sholat tarawih karena kita bekerja misalkan, karena kita bekerja bisa sholat tarawih jam 2 malam, ya nggak ada masalah kayak gitu. Allah Maha Tahu gitu. Walaupun memang mungkin banyak orang lebih senang kemudian sholat berjamaah di masjid gitu. Ya bagi yang bisa silahkan, bagi yang memang terkendala gitu, punya anak bayi gitu, takut bayinya kemudian malah kemana-mana gitu, atau membahayakan jamaah yang lain gitu, membuat tidak nyaman atau gimana, nggak apa-apa di rumah gitu. Tapi kemudian sebisa mungkin tidak kita tinggalkan gitu. Ini adalah kemudian sarana kita untuk mendekatkan diri untuk kembali kepada Allah gitu. Tadarus Al-Quran dan kemudian menghatamkannya. Teman-teman, kalau di Ramadan aja kita nggak hatam, bagaimana kita di bulan lain hatam? Itu pertanyaannya. Tadinya saya mau bicara ekstrim. Kalau di Ramadan aja nggak hatam, di bulan lain nggak bakal hatam deh. Tapi itu ekstrim banget kayak gitu. Mungkin ya gitu. Kalau di Ramadan aja nggak hatam, bagaimana di bulan lain hatam? Kenapa? Karena di Ramadan ini iklimnya orang pada tadarus. Habis taraweh, masjid, musola itu mengumandangkan tadarus kayak gitu ya. Teman-teman tadarus gitu, berlomba-lomba. Kita nggak tadarus gitu. Terus kita nggak hatam gitu. Apalagi di bulan yang lain, yang mana masjid, teman-teman mungkin tidak berlomba-lomba gitu. Di Ramadan ini setan jahatnya lagi dibelenggu gitu ya. Lagi dibelenggu, kita nggak hatam gitu. Apalagi di bulan lain yang setannya nggak dibelenggu, yang setannya tuh ngebisikin kita gitu kan. Banyak yang bilang, ya kenapa ya kalau tilawah itu mata ngantuk gitu. Tapi giliran ngelihat ke HP atau nonton film, mata tiba-tiba melek gitu, langsung kinclong gitu.
yaitu setannya bekerja kayak gitu. Bagaimana di Ramadan yang setannya dibelenggu kita tidak bisa menghatamkannya gitu. Tadarus Al-Qur'an lagi-lagi tadarus yang kemudian kita tujuannya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah gitu. Nggak bacanya itu cepet-cepet gitu sehingga kemudian hukum-hukumnya ditabrak gitu. Loh, kalau nggak cepet nggak nyampe target dong. Nah, sekarang pertanyaannya kualitas dulu apa kuantitas? Kualitas dulu apa kuantitas? Kualitas itu kemudian bacanya secara tartil gitu. Kuantitas kita dapat banyak gitu. Nah, di salah satu kaidah gitu, mana yang lebih utama? Yang lebih utama itu adalah kualitas gitu. Bukan kuantitas. Buktinya dari mana? Buktinya adalah Allah mencintai keistiqomahan seorang hamba melakukan sebuah amalan walaupun sedikit. Yang penting adalah istiqomah gitu. Nggak banyak tapi kemudian istiqomah walaupun sedikit gitu. Dan juga dalam Al-Qur'an diperintahkan kita untuk membaca Quran dengan tartil. Jadi jangan gara-gara mengejar hatam kualitasnya tergerus kayak gitu. Kecuali memang orang-orang yang Masya Allah gitu ya, Allah karuniai dia bisa membaca dengan cepat gitu dan juga kemudian tartil gitu. Saya punya sahabat gitu ya, dia kalau baca itu satu juz itu hanya membutuhkan waktu mungkin sekitar 25 menitan gitu, satu juz gitu. Itu bacanya cepat, tapi kemudian tartil gitu. Karena memang hasil dari selama ini sudah sangat berinteraksi dengan Al-Qur'an kayak gitu. Bahkan sudah hafal kayak gitu. Bahkan sudah hafal. Kan kita kalau membaca sesuatu kita sudah hafal lebih gampang ya gitu dibanding kemudian tidak kayak gitu ya. Kecuali seperti itu, silahkan baca cepat ya gitu. Tapi kemudian ya tadi tartil gitu ya. Ini adalah sarana kita untuk kemudian kembali kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Bersedekah. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat dermawan, suka bersedekah. Dan di bulan Ramadan kedermawannya itu menjadi-jadi, keasih kayak gitu, bersedekah kayak gitu. Ini juga mendekatkan diri kita kepada Allah sehingga Allah tersenyum melihat kita bersedekah kayak gitu ya. Lagi-lagi tadi tidak tergantung nominalnya, bersedekah itu bukan karena nominalnya kayak gitu ya. Bukan karena nominalnya gitu. Belum tentu nominal yang besar itu mendapatkan keberkahan dari Allah, keridhaan dari Allah jika kemudian disertai dengan riya gitu. Itu langsung nilainya 0 kayak gitu. Tetapi bersedekah yang kemudian kita niatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah semata, bukan keridhaan orang gitu, bukan kemudian sanjungan orang kayak gitu, bukan kayak gitu ya. Seyogianya kita punya amalan rahasia gitu. Amalan rahasia itu apa? Amalan yang hanya diketahui oleh kita sendiri gitu ya, dan segelintir kerabat terdekat kita gitu, dan tentunya Allah gitu. Saya akan membagikan ada 2 buah kisah gitu ya tentang bersedekah dengan berhasil ini gitu ya. Kisah yang pertama ini kemudian saya dapatkan gitu dari guru saya gitu ya. Dia bercerita gitu bahwa ada seorang imam gitu yang dia dimimpikan mendapatkan mimpi gitu bahwa ada seseorang yang mana orang tersebut disebut namanya di mimpi itu adalah termasuk penghuni surga pada hari ini loh ya. Kalau di zaman para sahabat itu ada memang sahabat yang dijamin masuk surga gitu. Ini pada saat hari ini kontemporer lah gitu ya. Akhirnya sang imam ini mengabaikan mimpi itu. Akhirnya dimimpiin lagi mimpi yang sama. Akhirnya dia penasaran karena namanya disebut, desanya disebut. Nah, sang imam ini yang sangat terkenal ini datanglah ke desa tersebut gitu ya. Wah, kaget para pemuka di desa tersebut, ada imam besar datang ke desa tersebut gitu. Dalam rangka apakah gitu. Nah, dalam rangka ingin nyari nih si orang ini, nyari nih. Nah, kaget juga pembesar di desa tersebut. Kenapa? Karena yang dicari itu orang biasa aja. Nggak terkenal di desa tersebut. Biasa aja, orang biasa aja, benar-benar biasa aja kayak gitu ya. Kenapa nyari dia gitu? Ada emang gitu kata si imam itu. Yang namanya ini ada. Nah, berarti kan mimpinya benar ya gitu bahwa ada kayak gitu yang namanya ini. Akhirnya ketemulah dengan orang tersebut. Terus kemudian ceritalah imam itu ke orang tersebut. Saya mendapatkan mimpi bahwa Anda termasuk ahli surga gitu, dan berkali-kali apa amalan Anda? Nah, orang tersebut bilang, apa yang nggak tahu gitu. Dia kan orang biasa saja gitu dari segi penghasilan, dari segi pendidikan, dari segi strata di sosial masyarakat kayak gitu ya. Nah, akhirnya ya udah yuk kita datang kayak gitu ya.
Masjidil Haram gitu, kita tanya imam di sana gitu ya, gimana nih misteri ini gitu, ingin tahu. Nah, dia belum ke sana, akhirnya diajak sama imam besar itu ke sana, dia sangat terpukau sekali. Akhirnya dia sholat, dan ketika dia sholat, qadarullah, dia wafat dalam keadaan sholat gitu di Masjidil Haram. Dan kemudian akhirnya terhenyaklah sang imam besar ini gitu ya. Nah, si orang yang dibawa ini, orang yang biasa ini kemudian ternyata dalam keadaan wafat gitu. Diantarkanlah ke keluarganya, ditanya. Nah, ternyata dia memiliki amalan. Amalannya apa? Di desa tersebut ada janda-janda yang kemudian kurang secara penghidupan karena sudah tidak punya suami lagi. Dia membagi penghasilannya sebagian untuk keluarganya, sebagian untuk ini, dan sebagian untuk para janda tersebut. Dan itu dilakukan diam-diam, hanya diketahui oleh keluarganya, kayak gitu. Dan dia nggak nikahin itu janda, kayak gitu. Nggak jadi istri kedua, ketiga, keempat, enggak, kayak gitu ya. Tapi dia infakkan gitu untuk janda dan anak-anak itu, kayak gitu, anak yatim itu. Wah, kemudian kata sang imam, inilah sebagai sarana dia masuk ke dalam surga Allah gitu, tanpa diketahui ini gitu. Dan ada kisah yang berikutnya gitu ya, ada seorang ahli ibadah gitu ya, seorang yang terkenal juga, kalau malam itu dia datang ke lokalisasi kayak gitu ya. Dia bayar gitu ya, PSK gitu ya, untuk bisa malam itu, terus kemudian justru malah dia tausiahin, dia ajak dialog, ya tentu juga dengan muhrim ya, dengan muhrim, istrinya tahu ya gitu ya. Dengan kemudian apa namanya, supaya si PSK itu bisa kembali ke jalan Allah gitu. Dan kata istrinya, ya ampun gitu, yang kau lakukan ini beresiko gitu, kau akan dikenal sebagai datang ke lokalisasi gitu. Tapi dia bilang ya terserah orang mau ngomong apa gitu. Yang penting yang saya lakukan ini adalah kemudian saya niatkan untuk Allah. Jadi nggak memperdulikan omongan orang lain. Nah, kisah itu gitu ya kita bisa lihat, dan di bulan Ramadan ini gitu ya banyak kesempatan bersedekah gitu. Yang berikutnya bertolakul ilmi seperti yang kita lakukan di pagi ini. Semoga Allah memberkahi kita. Semoga jalan sebagai mendapatkan keridhaan Allah gitu ya. Kita membanyak kembali gitu ya, banyak waktu yang berkah gitu ya, untuk kemudian kita menuntut ilmu sehingga kita banyak dapat kepahaman, dan semua amalan itu dilandasi dengan ilmu. Dan kalau kita mau dunia dengan ilmu, mau akhirat juga dengan ilmu gitu. Dan ini juga sarana mendekatkan diri dan kembali kepada Allah. Allah seringkali gitu mengatakan bahwa apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dengan tidak mengetahui gitu. Dan juga Allah di dalam salah satu ayatnya dalam Al-Qur'an mengatakan bahwa Allah meninggikan orang-orang yang berilmu beberapa derajat gitu. Karena waktu yang mau habis, saya akan mempercepat teman-teman gitu. Yang berikutnya di bulan Ramadan kita bisa memperbanyak zikir gitu ya. Kita beristighfar kepada Allah, kita mengagungkan Allah gitu dengan zikir-zikir yang maksur pagi gitu ya, kemudian sore gitu, dan kapanpun itu gitu. Dan itu membuat kita makin plong dan makin dekat kepada Allah. Dan di 10 hari terakhir kita bisa melakukan itikaf. Sekarang sudah amat sangat sekali banyak masjid yang menyelenggarakan itikaf gitu, dan perempuan diperbolehkan, udah banyak. Kalau dahulu masih sedikit gitu. Ya, di dalam salah satu hadis qudsi, hadis qudsi ini hadis tapi kemudian adalah perkataan dari Allah gitu ya. Bila hambaku mendekati aku dengan sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya dengan sehasta. Dan jika mendekat kepadaku dengan sehasta, aku akan mendekat kepadanya dengan sedepak. Dan jika datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berjalan cepat, ya gitu. Dalam hadis yang lain kemudian dengan berlari. Intinya teman-teman, ketika kita kembali kepada Allah, kita tidak akan bertepuk sebelah tangan, nggak akan. Kalau kita cinta kepada seseorang, kemungkinan bertepuk sebelah tangan ada banget, sangat banyak gitu kemungkinan. Tapi kalau kita kembali kepada Allah, Allah akan menyambut dengan sangat luar biasa gitu ya. Nah, sebagai penutup, di bulan Ramadan ini banyak sekali gitu ya amalan yang bisa membuat kita dekat kepada Allah. Dan amalan-amalan itu adalah kemudahan buat kita, bukan kemudian kesukaran. Masih ingat
raja tadi gitu ya, yang kemudian memerintahkan mengambil apa yang diinjak gitu ya, itu bukan dalam bentuk kesukaran. Karena nggak tahu aja, jadi seolah-olah kayaknya sukar. Tapi pas udah tahu ternyata itu adalah berlian, waduh, itu kemudian senang banget gitu ya, banyak kemudahan yang bisa didapatkan. Gitu. Ya, sebagai penutup kita kembali kepada Allah, kita dekat kepada Allah, gitu. Allah akan memanggil kita dengan sebutan wahai jiwa yang tenang, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, gitu. Kembalilah kepada haribaan Rabbmu dan dengan kemudian keridoan dan masuklah ke dalam jannahku, masuklah ke dalam syurgaku, kayak gitu ya. Dan ketika kita kembali kepada Allah, yang beruntung siapa? Yang beruntung adalah diri kita sendiri, gitu. Karena berarti kita mensucikan jiwa kita, karena berarti kemudian kita mendapatkan ketenangan dan kita banyak mendapatkan kemudahan. Dan merugilah orang yang mencemarkannya. Ya, wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat ya teman-teman gitu ya. Kita menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk kembali kepada Allah. Dan kembali kepada Allah tidak ada lain caranya adalah dengan untuk menjalak keberkahannya, melakukan apa yang Allah perintahkan gitu, taat kepada Allah gitu ya, untuk mengharapkan keridoannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Setelah ini silahkan jika ada yang ingin didiskusikan, sangat terbuka dengan sangat lebar. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir buat Umi Ika atas ilmunya. Sangat mendalam di waktu yang cukup singkat, mengajak kita semua untuk kembali berada di jalan Allah. Oke, untuk berikutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi dua penanya tercepat dengan raise hand ya atau menulis di kolom chat akan mendapatkan voucher pulsa 50.000 dari tim panitia. Persilakan teman-teman yang ada yang mau didiskusikan, langsung aja. Oh, dari Mbak Aulia Sari nih ada nih. Afwan Umi mau bertanya. Yang pertama, wah cukup panjang ya, sebentar saya bacakan Umi. Bagaimana ciri-ciri puasa yang diterima Allah? Untuk yang kedua, lebih baik yang manakah sholat tarawih berjamaah di masjid namun cepat-cepat sehingga tumakninahnya ragu, tapi jika di masjid ada keutamaan berjamaah, dan silaturahim atau silaturahim atau tarawih sendiri temponya bisa disesuaikan. Jazakillah khair. Monggo Umi mungkin bisa langsung dijawab ya. Ya, terima kasih Mbak Aulia kayak gitu ya. Apa sih ciri-cirinya kalau kemudian puasa kita diterima Allah gitu ya? Ciri-cirinya adalah ketika akhir dari bulan puasa gitu ya, ketika kemudian nanti di Syawal gitu ya, kita tuh menjadi orang yang mudah melakukan banyak ketaatan, mudah melakukan banyak kebaikan kayak gitu. Sebelum melakukan Ramadan, kita ini puasa itu agak sulit kayak gitu. Terus kemudian di bulan Ramadan kita puasa ini mudah kayak gitu. Asik aja gitu puasa. Puasa itu kemudian nggak berat kayak gitu. Biasa aja, tetap beraktivitas, tetap bekerja, tetap apa kayak gitu, biasa aja kayak gitu ya. Nah, ketika kemudian selesai dari Ramadan, ketika kita mudah untuk puasa gitu, biasa aja kayak gitu. Puasa sunnah maksudnya ya, kayak gitu ya. Puasa sunnah Syawal gitu tuh biasa aja, nggak ngerasa berat kayak gitu ya. Ketika kemudian Ramadan gitu ya, kita tilawah mudah, kita bisa hatam. Di luar Ramadan kita bisa hatam gitu, nggak berat juga. Kita ketika Ramadan mudah untuk bersedekah kayak gitu, mudah untuk berkata baik gitu, nggak berkata kasar kayak gitu. Ketika di luar Ramadan akhirnya sehabis Ramadan kita melakukan itu juga gitu. Itu adalah salah satu kemudian ciri gitu ya. Kita puasanya insya Allah diterima oleh Allah kayak gitu, mendapat kemudahan gitu untuk melakukan ketaatan dan mendapatkan kemudahan untuk melakukan serangkaian kebaikan gitu. Dalam Quran surat Al-Baqarah tadi ya, target dari kemudian berpuasa itu adalah di bulan Ramadan agar menjadi orang yang bertakwa gitu. Dan selepas Ramadan kita seperti ciri-ciri orang yang bertakwa itu berarti kita puasanya adalah kemudian diterima oleh Allah kayak gitu. Mungkin secara singkat seperti itu. Kalau kemudian ketika
selesai Ramadan kita ternyata balik lagi gitu ya, kembali ke awal, kembali lagi ke default-nya, kembali ke setelan awal gitu ya, susah lagi puasa, susah lagi tilawah gitu. Nah itu kita perlu beristighfar gitu, kita berevaluasi kayak gitu. Nah yang kedua, kalau dihadapkan dengan seperti ini gitu, ternyata masjid di dekat rumah kita gitu ya, itu cepet-cepet kayak gitu. Itu bagaimana kayak gitu? Lebih baik yang mana? Nah, sejatinya sih gitu ya, untuk perempuan sih memang lebih baik di rumah sejatinya. Kalau punya kakak atau adik bisa kemudian berjamaah dengan kakak adik perempuannya, bisa dengan ibunya. Kalau di kosan bisa ajak teman kosannya untuk berjamaah. Ih, nanti nggak ada yang mau jadi imam, ya imamnya gantian kayak gitu. Suratnya surat pendek yang dihafal, kalau belum hafal surat yang panjang nggak apa-apa gitu. Yang penting tadi gitu ya, dengan dilakukan dengan tumanina kayak gitu. Dan eh, apa namanya, memperbanyak ini apa nih? Oh, bagaimana kalau sebelum Ramadan tidak sholat sunnah, tetapi ingin memperbanyak sholat sunnah saat Ramadan? Apakah amalan tersebut amalan yang dicintai oleh Allah? Ya tentu iya, kayak gitu. Berarti kan kemudian tandanya kita kembali kepada Allah gitu. Tadinya kita nawafilnya sunnah-sunnahnya sedikit, ketika Ramadan kemudian sunnah-sunnahnya jadi banyak kayak gitu. Berarti kemudian kita kembali kepada Allah. Tetapi kemudian nanti di setelah Ramadan kita melakukan kembali gitu sunnah-sunnah tersebut. Soal sunnah tersebut. Enggak kemudian dihilangin lagi gitu. Enggak kemudian kembali ke asal lagi. Ternyata itu pertanyaan berikutnya ya, bukan pertanyaan Mbak Aulia. Saya pikir masih Iya, lanjut. Umi. Ya, kembali ke Mbak Aulia dulu. Baik. Ya, mungkin itu Mbak Aulia gitu ya. Perempuan gitu ya, lebih baik kemudian di rumah. Dan asalnya memang sholat tarawih itu asalnya kemudian di rumah kayak gitu asalnya ya, tapi kemudian akhirnya dilakukan berjamaah di masjid kayak gitu. Jadi nggak ada masalah di rumah atau di masjid, tapi ketika di masjid buru-buru mau di rumah ya di rumah gitu. Dan kalau silaturahim bisa kita lakukan di waktu yang lain, ketika sebelum berbuka dan segala macam. Wallahu a'lam. Itu mungkin buat Mbak Ulia. Silakan Mbak Mugi ke pertanyaan berikutnya dari. Ya, sebenarnya tadi udah lumayan Iya. terjawab ya, tapi boleh Iya, iya. biar lebih jelas pertanyaan selanjutnya dari Mbak Tika ya. Iya, Bismillah Mbak. Umi, amalan yang dicintai Allah kan yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Bagaimana kalau sebelum Ramadan tidak sholat sunnah, akan tetapi ingin memperbanyak sholat sholat sunnah, sholat sunnah saat Ramadan. Apakah amalan tersebut amalan yang dicintai Allah gitu? Iya. Monggo Mi. Ya. Tadi ya, mungkin tadi sudah disinggung sedikit gitu ya. Ketika kemudian Ramadan melakukan sholat sunnah yang tadinya tidak dilakukan di sebelum Ramadan gitu ya, itu adalah sarana kita mendekatkan diri kepada Allah. Apakah dicintai sama Allah gitu ya? Insya Allah kita selalu berhusnuzon, kita selalu berbaik sangka kepada Allah gitu ya, bahwa cara yang kita lakukan ini dalam rangka kemudian mendekatkan diri kepada Allah gitu. Insya Allah Allah cintai gitu, Allah yang cintai. Tapi kemudian ini ada tambahan gitu ya. Kalau setelah Ramadan tidak istiqomah bagaimana kayak gitu. Nah, kalau setelah Ramadan tidak istiqomah berarti memang itu azam yang kita lakukan itu belum kuat kayak gitu. Belum merubah diri kita secara permanen, hanya merubah diri kita secara musim-musiman gitu. Loh, kalau gitu apakah kemudian nggak diterima? Apakah nggak dicintai? Apakah sia-sia? Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah, tidak ada. Tidak ada gitu ya. Tidak ada kemudian yang ketika seseorang hamba mencoba mendekat kepada Allah gitu ya, terus kemudian itu tidak Allah cintai, tidak ada. Tetapi memang gitu, keimanan itu naik dan turun. Bisa jadi ketika Ramadan ini keimanan kita lagi naik-naiknya kayak gitu, luar biasa gitu. Dibantu juga dengan setan jahatnya lagi dibelenggu gitu. Dibantu juga kemudian dengan pintu surga lagi dibuka gitu. Hawanya perilaku kita kayak penghuni surga kayak gitu. Nah, ketika itu dibantu, nah ketika kita selesai Ramadan kita belum istiqomah gitu. Ya bismillah, kita coba lagi di Ramadan berikutnya, berikutnya dan berikutnya. Sampai wallahu alam bisawab gitu ya, sampai kapan gitu ya kemudian kita akhirnya bisa istiqomah gitu. Yang kita lakukan di Ramadan dilakukan juga
kemudian setelah Ramadan gitu. Walau misal sampai di titik mana gitu. Saya punya teman udah cukup berusia gitu, teman saya gitu ya. Dia bisa kemudian melakukan puasa Daud. Satu kali puasa, satu kali berbuka, satu kali puasa, satu kali berbuka gitu. Nah, sejak kapan dia bisa melakukan itu? Enggak sejak dari usia muda, ya gitu. Itu adalah hasil dari training-training sebelumnya. Akhirnya di satu titik Allah mudahkan bisa. Atau ada yang kemudian bisa di puasa Senin Kamis kayak gitu ya. Istiqomah kayak gitu ya. Enggak dari muda gitu. Tapi ada satu titik akhirnya kemudian dia Allah mudahkan untuk melakukan itu kayak gitu. Adapun ketika kemudian setelah Ramadan kita kemudian enggak istiqomah lagi, mudah-mudahan tetap ada bekasnya sebagai tabungan kita di kemudian hari kayak gitu. Bisa tetap prinsipnya tetap husnuzon kepada Allah. Insya Allah Allah terima, insya Allah Allah cintai. Tapi ya karena kita kurang kuat dengan godaan dan segala macam, imannya jadinya turun lagi pasca Ramadan. Tapi insya Allah nanti bisa naik lagi, insya Allah. Mungkin itu ya, Mbak Etikawati kayak gitu. Baik, Umi. Ini waktunya sebenarnya sudah agak lewat, tapi mungkin kita beri kesempatan untuk 2 penanya terakhir ya, Umi. Ada Mbak Kartini nih. Oh ya, Assalamualaikum, Umi. Kalau awal dan akhir kita tidak bisa berpuasa dikarenakan sedang haid, apakah merugi, Umi? Jazakillahu khairan. iya. Saya mau nanya, haid itu ketentuan dari siapa? Takdir dari siapa? Takdir dari Allah kan? Iya. Haid itu adalah takdir dari Allah. Allah yang memberikan kepada kita kayak gitu. Bagaimana mungkin Allah yang memberikan itu Allah berniat untuk merugikan kita? Bagaimana mungkin? Logikanya gitu. Logikanya gitu. Haid diberikan dari Allah gitu. Bagaimana mungkin yang Allah berikan itu untuk kemudian merugikan kita kayak gitu. Apapun yang Allah berikan tidak ada satupun yang kemudian itu untuk menyelakai hambanya, untuk merugikan hambanya, itu untuk menjelekkan hambanya, nggak ada. Apapun yang Allah berikan gitu itu adalah cinta dari Allah gitu. Walaupun kesannya kayak negatif gitu. Kesannya tuh kayak kemudian kita merugi, kesannya ini enggak. Itu kemudian tidak merugi. Apa yang bisa dilakukan ketika haid? Banyak. Kita masih bisa berdoa, kita masih bisa berzikir, kita masih bisa memberikan kemudian buka puasa kepada orang lain. Kita bisa masih thalabul ilmi. Dan ada salah satu kaidah, ketika seseorang terbiasa melakukan sebuah amalan dan dia terhalang untuk melakukan amalan tersebut, dia akan tetap dicatat melakukan amalan tersebut. Maksudnya gimana? Contoh, ada seseorang yang kemudian dia terbiasa sholat malam, tapi usia dia udah renta, udah nggak kuat lagi bangun malam, gitu, udah nggak kuat lagi kena air wudhu dengan dinginnya air wudhu, dia tetap tercatat. Ada orang terbiasa puasa Senin dan Kamis, qadarullah dia haid, dia nggak puasa, dia tetap tercatat dia puasa Senin Kamis. Kenapa? Karena itu jadi kebiasaan oleh dia. Catatannya itu jadi kebiasaan. Insya Allah kita udah terbiasa puasa di bulan Ramadan penuh, udah terbiasa kayak gitu ya, udah berapa tahun. Terus kita haid tetap tercatat kayak gitu. Tercatat dalam artian pahalanya ya gitu. Harus digantinya tetap harus diganti. Bukan dalam artian udah tercatat ya udah saya nggak usah puasa ganti lagi, nggak gitu ya kayak gitu. Insya Allah nggak merugi gitu. Tadi cara berpikirnya adalah itu adalah takdir dari Allah kayak gitu. Dan itu kemudian kita persiapkan kayak gitu untuk kemudian bisa nanti menambung energi untuk kemudian ketika haidnya sudah bersih. Mungkin itu. Baik, semoga terjawab ya Mbak Kartini dan teman-teman yang lain. Ada pertanyaan lagi, mungkin kita beri kesempatan sekali lagi. Ini Bu Nisa angkat tangan, raise hand. Oh ya, Mbak Nisa, monggo. Umi nggak apa-apa ini Umi. Iya nggak apa-apa, silakan. Kan udah lewat jamnya nih Umi, minta maaf. Mau nanya Umi, kan salah satu amalan yang baik di bulan Ramadan kan salah satunya bersedekah ya Umi ya. Dan ini setahu saya Umi, mohon koreksi ya kalau salah, kan sedekah yang paling baik itu ke keluarga sendiri gitu, atau maksudnya ke saudara-saudara yang terdekat kita gitu. Nah tapi gimana Umi kalau misalnya kondisinya karena itu ya saudara kita atau keluarga kita, dekat kita tuh nggak mau buat mereka bergantung gitu, karena sebenarnya mereka mampu loh gitu, tapi secara finansial juga ya butuh dibantu gitu. Nah itu kadang jadi kontradiktif sendiri sih gitu buat kita. Nah itu lebih baik seperti apa kita ya udah sekalian aja yang butuh gitu, tapi kan kalau kayak gitu kita menutup mata gitu terhadap lingkungan dekat kita. Nah itu seperti apa Umi ya? Minta maaf agak melenceng juga.
bagus sekali pertanyaannya, dan ini kadang menjadi banyak dilema juga di banyak keluarga kayak gitu. Banyak keluarga yang mengalami permasalahan seperti ini kayak gitu. Nah, teman-teman, ketika kemudian kita memberikan kepada keluarga kita, itu memang sifatnya itu jangan sampai membuat mereka itu jadi tergantung ya kepada kita. Kecuali memang orang yang berada dalam tanggungan kita. Tanggungan kita tuh maksudnya ada orang tua, anak itu dalam tanggungan kita gitu, wajar kayak gitu. Tapi kemudian katakanlah saudara-saudara lain, sepupu kayak gitu, paman, bibi kayak gitu ya, saudara-saudara lain bukan keluarga inti kayak gitu ya. Jangan membuat mereka bergantung gitu kepada kita kayak gitu. Kenapa? Kalau mereka tergantung kepada kita, jatuhnya jadi justru malah kitanya nggak berhasil tuh. Jadi dia harusnya tergantung kepada Allah, dia harusnya berusaha lebih kuat lagi gitu kan. Tidak ada makanan yang dikonsumsi oleh seseorang sebaik dari hasil keringatnya sendiri kayak gitu, bukan hasil dari dikasih oleh orang lain. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau kemudian dia jadi tergantung, tangannya di bawah, terus berarti itu nggak berhasil kayak gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya kemudian kita bisa melakukan tarik mundur gitu. Ketika sesuatu itu memang urgen sekali gitu, amat sangat urgen, kita bisa berikan. Tapi ketika sesuatu yang kemudian ternyata nggak urgen kayak gitu, terus kemudian saudara kita butuh kayak gitu ya, tapi nggak urgen banget gitu, hanya sebuah keinginan kayak gitu ya, ya kita nggak berikan kayak gitu. Karena apa? Karena terus menerus diberikan ya tadi tergantung kayak gitu, jadi tergantung gitu. Dan juga kemudian ketika memberikannya itu nominalnya itu juga bukan nominal yang sama gitu nominalnya. Kalau yang kita ngasih sama dalam interval waktu yang sama, itu kirain udah kayak semacam kayak dapat jatah bulanan aja kayak gitu. Random kayak gitu, nominalnya random, intervalnya random kayak gitu ya. Ketika malah membuat dia jadi tergantung, jadi memudahkan gitu ya, berarti itu nggak berhasil. Dan di kedepan hari justru malah kita yang ingin membantu itu malah ketempuhan gitu. Kalau kita nggak bisa memberikan, jatuhnya malah kita yang salah gitu. Jadi playing victim gitu. Karena kamu nggak ngasih sih, saya jadinya terlunta-lunta. Karena kamu nggak ngasih sih, jadi sayanya terjerat hutang kayak gitu. Loh, kok kita ngasih aja udah kebaikan, tapi ketika kita nggak ngasih, kita yang disalahin kayak gitu ya. Ini perlu manajemen khusus gitu. Terus kemudian walaupun kita membantu keluarga terdekat gitu, mungkin kita juga akhirnya mengalokasikan gitu ya, membantu yang lain gitu, katakanlah kemudian infak kemanusiaan kayak gitu ya, dengan kemudian saudara-saudara kita yang jauh di sana dan segala macam ya, kita atur lah kayak gitu, ada porsi-porsinya, keluarga terdekat iya, yang bukan terdekat juga iya gitu. Tetapi prinsipnya adalah memberikan bantuan yang itu justru memberdayakan, bukan malah tambah tergantung gitu. Kalau orang Indonesia kan suka berperibahasa ya gitu, berikan kailnya bukan berikan ikannya kayak gitu. Kalau berikan ikannya ya akan habis-habis terus kayak gitu, dan kemudian justru malah akan merongrong terus kayak gitu. Dan jatuhnya tadi gitu, tanpa disadari malah bergantung kepada manusia gitu, nggak bergantung kepada Allah, dan malah lupa untuk bisa berdiri di atas kakinya sendiri gitu. Boleh misal mungkin itu Bu Nisa kayak gitu ya. Dan saya yakin permasalahan ini juga dialami oleh banyak kayak gitu ya, banyak keluarga kayak gitu. Keluarga yang kemudian ketika dibantu malah jadi tergantung gitu. Oke, alhamdulillah. Dicukupkan dulu ya untuk sesi tanya jawab. Bagi penanya tercepat hari ini ada Mbak Aulia sama Mbak Etika, nanti dihubungi lagi lebih lanjut oleh panitia. Baik, kita akan masuk ke sesi penutup, dan di akhir acara mungkin nanti mohon bantuannya untuk rekan-rekan on cam ya, akan ada sesi dokumentasi, jangan live dulu. Baik, ini saya tutup aja ya Umi. Terima kasih atas jawabannya dan semoga teman-teman juga merasa terjawab gitu. Kalau mungkin belum merasa terjawab bisa menghubungi Umi langsung ya untuk diskusi lebih lanjut. Silahkan. Baik. Dengan hati. Oke. Terima kasih banyak Umi. Saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai penutup, marilah kita beristighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah join. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kajian berikutnya. Oke, saya serahkan ke host untuk sesi dokumentasi. Teman-teman yang bisa on cam minta bantu untuk on cam dulu. Nanti mau di screenshot buat dokumentasi. Ya, mungkin cukup. Terima kasih buat semuanya. Makasih banyak Umi atas ilmunya. Semoga perjalanannya sampai. Oke, Ya, terima terima kasih kasih. semuanya. Terima kasih khususnya buat Ya, Umi, sama-sama. Kak. Terima kasih Mohon maaf semuanya, bila insya Allah. banyak salah juga, ya. Oke, Ya. mungkin meetingnya dicukupkan ya. Ya. Di live langsung aja ya, Bu. Ya. Terima kasih Umi, terima kasih semuanya. Iya, terima kasih semuanya. Saya izin live. Oh, assalamualaikum.